Sebagai salah satu rumah sakit vertikal rujukan di wilayah Sumatera bagian tengah, RSUP M. Jamil Padang telah dinyatakan lolos akreditasi paripurna pada tanggal 31 Desember 2018 dan akreditasi internasional pada tanggal 9 April 2019 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Internasional. RSUP Dr. M. Jamil Padang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subspesialis kepada pasien. Terus melakukan transformasi hal tersebut guna memberikan pelayanan prima terhadap pasien. Upaya tersebut salah satunya dengan melakukan upgrade terhadap kompetensi sumber daya manusia, termasuk menyiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten dan profesional. Hal tersebut sepertinya bisa segera terwujud, pasalnya setelah melewati proses yang cukup panjang, RSUP Dr. M. Jamil Padang akhirnya dinyatakan tersertifikasi sebagai institusi penyelenggara pelatihan kesehatan dengan akreditasi A. Layanan yang optimal, bermutu, dan profesional. Oleh sebab itu, dalam rangka pengembangan kualitas SDM, maka kami selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi kualitas SDM melalui diadakannya pelatihan-pelatihan yang terakreditasi. Ibu Dirjen suatu hal yang sangat penting buat kita bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi bagaimana program dari Menteri Kesehatan. Di pilar yang kelima adalah transformasi SDM kesehatan. Tentunya yang paling istimewa kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Dirjen Nakes, Ibu Dr. Kiki Arianti Ana MKM bersama tim yang telah berkenan hadir bersama kita. Semoga kami bisa melakukan sebagai rumah sakit vertikal dan bisa nantinya yang dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur ini kita bisa merencanakan bagaimana transformasi SDM kesehatan di Sumatera Barat bisa kita penuhi. Bagaimanapun juga program dan Kementerian Kesehatan itu bisa kita terjemahkan ke dalam 6 pilar tugas dari kita yang seperti dijabarkan oleh Menteri Kesehatan. Bahwa ada aturan regulasi yang mewajibkan semua institusi pelayanan untuk mengembangkan pendidikan 20 jam per orang per tahun. Bayangkan berapa tenaga kesehatan Sumatera Barat. Sementara mbah-mbahnya dokter, mbahnya perawat itu ada di kami. Kami tidak bisa memberikan transformasi, transfer ilmu gara-gara belum tersertifikasi. Dan upaya panjang ini oleh Pak Dodi beserta jajarannya, alhamdulillah Pak Dodi yang sangat membantu, dan kebetulan juga ada dorongan dari dewas kami yang kebetulan Bu Dirjen sendiri Pak. Jadi luar biasa kami, sehingga alhamdulillah kita dapat insya Allah ya, saya belum juga yakin nih. Tadi Bu Dirjen saya tanya juga belum tahu nanti Pak Dodi apa belum sepakat nih. Ya insya Allah begitu kita dapat sertifikasi ini, untungnya untuk Sumatera Barat, untungnya untuk peningkatan pelayanan Sumatera Barat.
bahwa kemampuan pendidik dari Rumah Sakit M. Jamil ini tidak kurang 100 sampai 500 per minggu. Kita bisa bayangkan upgrade ilmu yang dilakukan langsung dengan pasien. Sertifikasi diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, Arianti Anaya pada Sabtu 25 Juni 2022 bertempat di Aula Lantai 4 RSUP Dr. M. Jamil Padang. Sertifikasi ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kompetensi dan transformasi tenaga kesehatan di RSUP M. Jamil guna menjawab tuntutan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang lebih optimal di Sumatera Barat. Banyak target dari IKP yang diamanahkan oleh Pak Menteri dan Ibu Dirjen bahwa akreditasi Diklit, ya, Diklit sini adalah pendidikan, pelatihan dan penelitian, Bapak Ibu sekalian. Jadi 3 ini pintu masuk yang sebenarnya tadi Pak Dirut sudah sampaikan, pintu masuk untuk mengembangkan pengetahuan kompetensi tadi. Nah ini yang Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Arianti Anaya menyampaikan, pandemi COVID-19 menyadarkan bahwa kesehatan merupakan salah satu hal yang utama. Tanpa kesehatan, seluruh permasalahan termasuk ekonomi menjadi terganggu. Oleh karena itu, sektor kesehatan perlu melakukan transformasi, salah satunya terkait kompetensi sumber daya manusia. Arianti menjelaskan ada 3 permasalahan kesehatan yang saat ini kita hadapi, yaitu jumlah rumah sakit yang belum mencukupi, distribusi yang tidak merata, dan kualitas tenaga kesehatan yang masih di bawah standar yang diharapkan. Kualitas dari tenaga kesehatan kita ini hasil survei masih di bawah standar yang diharapkan. Tentunya kita tidak ingin menambah lagi tahun untuk kuliah di kedokteran, gitu ya, atau kuliah di institusi-institusi atau potenkes. Tetapi semua peningkatan mutu kita bisa lakukan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan setelah selesai dari bangku sekolah. Nah, hal ini tentu penting dilakukan. Seperti tadi disampaikan Pak Wagub, bahwa pandemi ini bisa saja terjadi nanti 10 tahun ke depan, gitu ya. Kalau saja kita masih seperti sekarang tidak siap, maka akan kasihan sekali anak cucu kita akan mengalami masa-masa susah seperti yang kita lalui kemarin. Jadi kalau Pak Wagub mengurusin jadi juri oksigen, Pak Wagub, saya pada saat itu belum jadi Dirjen Nakes, saya masih di farmasi, Pak. Saya setiap hari harus mencari vaksin ke seluruh dunia, bukan Indonesia, dan obat-obatan sambil berkejaran dengan pasien yang meninggal karena tidak tertangani dan karena kita tidak siap dengan obat-obatan. Nah, belajar dari hal itu tentunya kita berusaha untuk melakukan berbagai perbaikan, termasuk mengisi gap yang ada. Arianti melanjutkan, maka dari itu penting dilakukan peningkatan mutu melalui pelatihan-pelatihan kesehatan. Dengan adanya akreditasi A ini, nantinya pelatihan dan peningkatan mutu tersebut dapat terselenggarakan langsung di RSUP M. Jamil Padang. Sesuai dengan WHO, kalau kita lihat negara OECD, Pak, sudah 3/1000, Pak. Kalau negara ASEAN sudah 1,2, sementara Indonesia baru 0,68 per 1000 penduduk. Nah, kalau saya lihat di Sumatera Barat, kekurangannya masih 3.771 dokter, belum spesialis. Sementara 2 universitas yang ada itu baru menghasilkan 400 per tahun. Jadi kalau dihitung dengan jumlah penduduk, kenaikan jumlah penduduk, dokternya kemudian pensiun, meninggal, dan lain-lain, dan tidak semua dokter praktek gitu ya Pak, seperti saya nggak praktek ini. Nah itu kira-kira membutuhkan lebih dari 12 tahun, 13 tahun untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dokter. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah-langkah. Jadi Pak Rektor bersiap-siaplah karena ada alasan untuk bisa mengajukan fakultas kedokteran, gitu ya. Dan satu hal lagi mungkin beritanya yang paling membahagiakan adalah
dengan data yang ada dari Kementerian Kesehatan, maka Dikti sudah membuka moratorium untuk penutupan MK. Jadi semangat ya Pak ya. Meski begitu, sebagai pengampu wilayah Sumber, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu, RSUP M. Jamil tentu mempunyai tantangan besar dalam meningkatkan mutu dan kompetensi tenaga kesehatan, terutama dalam penyelenggaraan pelatihan kesehatan yang terakreditasi. Berkat upaya tim Diklit RSUP Dr. M. Jamil, maka penilaian dapat berproses selama 9 bulan. Arianti menambahkan, sebagai rumah sakit yang tersertifikasi, ke depan RSUP M. Jamil memiliki tantangan besar, terutama saat menyelenggarakan pelatihan kesehatan terakreditasi. Memang penilaiannya itu semuanya secara menyeluruh ya. Jadi bukan hanya sarananya ya, tetapi juga semua proses yang harus dilakukan, SOP-nya, dokumennya, dan alhamdulillah M. Jamil setelah berproses 9 bulan kami melakukan penilaian dan bimbingan. Ternyata M. Jamil sudah bisa menyelesaikan semua persyaratan-persyaratan dan siap untuk mendapatkan akreditasi A. Sebenarnya mungkin akreditasi A ini sesuatu yang sangat membanggakan, tetapi juga di sisi lain ada beban yang berat buat M. Jamil ya, karena ketika kita di akreditasi yang paling tinggi, maka kita harus comply setiap tahun karena akan terus di-assess ya setiap tahun supaya akreditasinya tidak turun. Nah, saya yakin M. Jamil bisa, dan itu penting buat M. Jamil karena di Sumbar hanya baru M. Jamil ya yang bisa mendapatkan akreditasi A pelatihan yang nantinya tentunya diharapkan untuk bisa mengampuh daerah sekitarnya, misalnya Bengkulu, apalagi Riau, Jambi, Kepri, seperti itu ya. Nah, diklat ini sangat penting karena nantinya tenaga-tenaga kesehatan, pelatihan-pelatihannya, peningkatan mutunya ini bisa dikerjakan di M. Jamil. Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joinaldi yang turut hadir mengapresiasi sertifikat akreditasi A yang baru saja diterima RSUP M. Jamil Padang tersebut. Ia berharap dengan telah terakreditasinya RSUP M. Jamil sebagai institusi penyelenggara pelatihan kesehatan dapat menghasilkan keluaran tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai harapan. Komponen administrasi manajemen mendapat nilai 25,4, kemudian pelayanan pelatihan 42,04 dan pelayanan penunjang 19,8 gitu ya. Tapi ini nilainya tidak di-create karena ibu dirjennya sebagai dewas ya. Ini asli ya, asli. Cuma cepat aja Pak Wagub. Nah, proses akreditasi ini sudah berjalan cukup baik ya, dan berdasarkan penilaian tim akreditasi, maka melalui penetapan surat keputusan nomor HK 0202/1227/2022 tanggal 17 Juni 2022 bahwa RSUP Dr. M. Jamil sebagai institusi penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan terakreditasi dengan status akreditasi A. Selain itu, Audi juga mengatakan pandemi COVID-19 menjadi pelajaran sekaligus mengingatkan agar kita mempersiapkan tenaga kesehatan. Untuk itu kita harus siap dengan strategis plan untuk tenaga kesehatan di Sumatera Barat, bukan hanya kuantitas, kualitas juga yang paling utama.
Dirjen beserta jajaran dalam rangka akreditasi ya, institusi penyelenggara diklat dan sertifikat tenaga kesehatan di Rumah Sakit M. Jamil. Salam serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentunya kami apresiasi setinggi-tingginya kepada RSUP M. Jamil di Padang atas ditetapkan sebagai penyelenggaraan diklat yang tersertifikat dan terakreditasi sehingga dapat memberikan keluaran hasil pelatihan yang memang memiliki kompetensi yang diharapkan. Untuk itu kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih sebesarnya kepada Ibu Dr. Gigi Arianti Anaya atas bimbingan dan dukungan pada RSUP M. Jamil Padang sebagai satu-satunya rumah sakit rujukan utama di Sumatera Barat, samping rumah sakit rujukan regional yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat ada di Ampang Bukit Tinggi dan M. Nasir Solok serta di RSUD Pariaman. Kalau kita bicara tenaga kesehatan, nah ini juga harus kita antisipasi karena pandemi, karena COVID pasti ada shifting dalam how to prepare tenaga kesehatan. Pasti ada pergeseran how to prepare tenaga kesehatan. Nah ini tantangan untuk kita, Bu Lila, Pak Dirut, Pak Direktur Pendidikan Umum SDM, gimana to prepare tenaga kesehatan di Sumatera Barat ke depannya. Kata dengan Ibu, dengan Bu Kadis, kami siapkan dulu strategi plan-nya dengan teman-teman yang terkait dengan kesehatan di Sumatera Barat, supaya 20T itu dapatlah kita, sama tahu bisa dapat 1T, kan provinsi 34 kan, masih dikit. Rebutan itu Bu, ini harus, kalau udah dikasih tahu duluan, kita harus siapin duluan. Itu aja tadi. Saya cukup dengar gitu aja. 20T loh kalau dianggap kita Kemenkes buat ini. Ya udah saya langsung mikir. Itu kan clue. Nah kita yang harus mikir, kita harus menyiapkan. Diketahui jumlah tenaga kesehatan khususnya dokter masih minim di Sumatera Barat. Sebut saja ada beberapa daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan seperti daerah atau Kabupaten Solok Selatan dan Kepulauan Mentawai. Meski pengiriman tenaga kesehatan membutuhkan biaya besar, bagaimanapun juga guna pemerataan pelayanan kesehatan daerah yang jauh jangkauan tersebut harus tetap disalurkan. Pertama itu unlimited ya. Dengan A itu mulai dari tingkat dasar keperawatan sampai ke tingkat fellowship. Fellowship itu spesialis loh. Ya itu dibolehkan kita melakukan pendidikan. Sehingga teman-teman yang ada di Jamil sebagai staf pengajar dan ini harus ya tetap mengupayakan upgrade ilmu, pendidikan berkelanjutan agar mutu output dari apa yang kita berikan itu bisa menjadi penilaian tersendiri oleh Direktur Jenderal Nakes nanti. Karena itu akan di-assign terus oleh Bu Dirjen beserta tiap tahunnya itu bisa turun grade loh kita. Kalau tidak terpenuhi apa-apa targetnya jadi kata Ibu benar tadi ada berkah besar tapi di belakangnya beban besar buat kita kalau kita memang tidak menjalankan amanat ini. Ya, jadi saya rasa ini sesuatu yang luar biasa melalui pers ini. Mari jadi semua yang tadinya terhambat dalam peningkatan kapasitas pendidikan karena kita punya staf guru-guru yang luar biasa tapi tidak bisa ngajar karena belum terakreditasi. Nah sekarang pintu dibuka nih. Dan ruangan kita sudah punya, tempat sudah punya. Nah, tinggal lagi menyatukan ini yang datang dengan ini. Ya. Makanya adik-adik pers maunya saya ada pertebaran ini, berita ini ke mana-mana agar teman-teman kita tidak hanya di Sumatera Barat loh.
Karena ini sudah kewajiban kita sudah Jambi, kewajiban kita juga Sumatera, Riau, Kepri dan Hulu, dan rata-rata Sumatera Utara dan Selatan kita loh semuanya. Nah, jadi ini kesabarannya kita buat Jamil ini satu yang luar biasa untuk peningkatan kemampuan Jamil di dalam memberikan pelayanan baik eksternal maupun internal. Sementara itu, Direktur Utama RSUP M Jamil, Yusirwan mengatakan pihaknya memiliki potensi mendidik yang besar ditambah pasca adanya akreditasi. RSUP M Jamil kini dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mulai dari tingkat dasar keperawatan hingga spesialis, di mana nantinya akan dibuatkan paket-paket pelatihan sesuai dengan bidang-bidang keahlian yang dibutuhkan. Kemampuan mendidik yang dimiliki RSUP M Jamil ini tidak kurang dari 500 orang per minggu, yang mempunyai staf pengajar dan guru-guru yang luar biasa, tapi sebelumnya tidak bisa mengajar karena belum terakreditasi. Sekarang setelah pintu terbuka, bisa dibayangkan upgrade ilmu yang bisa dilakukan langsung dengan pasien. Ini sudah pasti hal yang lebih baik ya bisa dilakukan. Saya rasa ya tentunya pola yang diberikan keluar ini kan selamanya pendidikan resmi sekolah. Yang di kita ini sekarang kan pelatihan. Pelatihan ini tempat ajang prakteknya ada di belakang. Jadi semua ilmu yang paripurna itu mereka dapat, tidak hanya teoritis, tapi langsung praktisnya. Ketemu dia di belakang dengan pasien dengan orang-orang yang terbiasa menghadapi. Jadi ini bukan main buat kita sekarang ke depan. Tinggal Jamilnya lagi nih. Mau maju nggak Jamil? Nah, gitu aja. Diketahui RSUP M Jamil Padang menjadi institusi penyelenggara pelatihan kesehatan terakreditasi yang ke-11 di seluruh Indonesia. M Jamil juga berkolaborasi dengan seluruh organisasi profesi di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi SDM tenaga kesehatan.